Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen perubahan di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi mengenai pertemuan kedua ini kita membahas materi mengenai sumber-sumber terjadinya perubahan. Sumber-sumber terjadinya perubahan. Kita lihat di sini apa saja sumber-sumbernya. Sumber terjadinya perubahan. Perubahan adalah sebuah hal yang tak terelakkan. Bahkan, perubahan menjadi sebuah hal yang pasti. Perubahan terjadi karena dinamika dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan sebuah organisasi. Termasuk di antaranya perusahaan. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan. Sumber terjadinya perubahan, kondisi lingkungan kerja, teknologi, ekonomi, kompetisi, sosial, tren, dan juga politik. Ini adalah sumber-sumber terjadinya perubahan. Tujuan perubahan organisasi. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya. Perubahan organisasi untuk melakukan modifikasi berbagai pola keperilakuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Pendekatan perubahan organisasi, pendekatan struktural, pendekatan teknologi, pendekatan teknostruktural, gabungan struktural dan teknologikal, pendekatan orang. Ini adalah pendekatan-pendekatan perubahan organisasi. Proses-proses perubahan organisasi, tekanan dan desakan, intervensi dan reorientasi, diagnosa dan pengenalan masalah, penemuan dan komitmen penyelesaian, percobaan dan pencarian hasil, dan juga penguatan dan penerimaan. Derajat perubahan organisasi kalau kita lihat sederhana, stabil, lingkungan stabil yang dapat diprediksi, jumlah terbatas pelanggan, rekanan dan pesaing, kebutuhan minimal akan pengetahuan canggih. Dinamik, lingkungan dinamik yang tidak dapat diprediksi, jumlah terbatas pelanggan, rekanan dan pesaing, kebutuhan minimal untuk pengetahuan canggih. Kompleks, stabil, lingkungan stabil yang dapat diprediksi, banyak produk dan jasa-jasa, banyak pelanggan, rekanan dan pesaing, kebutuhan tinggi akan pengetahuan canggih. Dinamik, lingkungan dinamik yang tidak dapat diprediksi, banyak produk dan jasa-jasa, banyak pelanggan, rekanan dan pesaing, kebutuhan minimal untuk pengetahuan canggih. Sumber-sumber daya manusia dan non-manusia, lingkungan eksternal, lingkungan internal, produk-produk jasa, jasa ide, input, proses transformasi, output, lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Ciri-ciri situasi-situasi kompetitif, tipe persaingan, jumlah pesaing, pengetahuan tentang persaingan, konsentrasi penjualan, sifat produk, kendala untuk memasuki industri yang bersangkutan.
Tipe persaingan monopoli, jumlah pesaing tidak ada, pengetahuan tentang persaingan sempurna, konsentrasi penjualan 100% oleh satu orang, sifat produk tidak ada substitusi, kendala untuk memasuki industri yang bersangkutan banyak. Oligopoli, jumlah pesaing sedikit, pengetahuan tentang persaingan tidak sempurna, konsentrasi penjualan persentase tinggi oleh masing-masing penjualan, sifat produk sedikit barang substitusi, kendala untuk memasuki industri yang bersangkutan beberapa. Persaingan monopolistik, jumlah pesaing banyak, pengetahuan tentang persaingan moderat, konsentrasi penjualan persentase sedikit oleh masing-masing penjual, sifat produk banyak barang substitusi. Kendala untuk memasuki industri yang bersangkutan banyak. Persaingan sempurna, jumlah pesaing banyak. Pengetahuan tentang persaingan sempurna, konsentrasi penjualan, persentase tidak berarti oleh masing-masing penjual, sifat produk sedikit barang substitusi. Kendala untuk memasuki industri bersangkutan tidak ada. 5 kekuatan sumber perubahan industri. Ada perusahaan baru potensial, ada kekuatan para rekanan dalam hal tawar-menawar para rekanan, ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi, barang-barang atau jasa-jasa substitusi, para pembeli, kekuatan tawar-menawar para pembeli, ancaman munculnya perusahaan baru potensial, para pesaing industri, persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada. Manajer dan organisasi, para klien, para pelanggan, para mahasiswa, para pasien, anggota masyarakat, para rekanan, bahan-bahan mentah, dana-dana, energi manusia, para pesaing tipe intra, tipe inter, sumber perubahan eksternal umum, pasar-pasar, para penjual, input, manajemen bahan-bahan personil, uang, mesin, para pelanggan, output, bahan-bahan ekonomi dan jasa, proses operasi bisnis, subsistem pemasaran, subsistem produksi, subsistem keuangan, lingkungan. 5 kekuatan sumber perubahan industri, perusahaan baru, potensial. Kekuatan para rekanan dalam hal tawar, menawar, para rekanan. Ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi, barang-barang atau jasa-jasa substitusi, para pembeli, kekuatan tawar-menawar para pembeli, ancaman munculnya perusahaan-perusahaan baru potensial, para pesaing industri, persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada. Manajer dan organisasi, para klien, para pelanggan, para mahasiswa, para pasien, anggota masyarakat, para rekanan, bahan-bahan mentah, dana-dana, energi manusia, para pesaing, tipe intra dan tipe inter. Ini adalah manajer dan organisasi. Lingkungan-lingkungan di dalam ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Sumber-sumber daya manusia dan juga non-manusia. Input, proses transformasi, output, produk-produk jasa-jasa ide. Lingkungan internal, lingkungan eksternal. Derajat perubahan organisasi, kalau kita lihat ada derajatnya yang sederhana, stabil, dan dinamik. Ada derajat perubahan organisasi yang kompleks. Ada stabil dan juga dinamik. Proses-proses perubahan di dalam suatu organisasi. Kita ketahui bahwa sebuah organisasi pasti mengalami yang adanya perubahan dan itu tidak terelakkan. Berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam organisasi, baik organisasinya itu sendiri maupun individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga terjadi perubahan baik di dalam internal maupun eksternal di luar. Inilah proses perubahan organisasi. Yang pertama ada tekanan dan desakan. Tekanan dari dalam dan juga dari luar. Desakan dari dalam dan juga desakan dari luar. Intervensi dan reorientasi juga terjadi. Diagnosa-diagnosa dan pengenalan problem atau masalah, penemuan dan komitmen-komitmen, penyelesaian, percobaan dan pencarian hasil, dan juga penguatan-penguatan dan
penerimaan. Ini adalah proses-proses perubahan di dalam organisasi. Tekanan desakan, intervensi dan reorientasi, diagnosa dan pengenalan masalah, penemuan dan komitmen penyelesaian, percobaan dan pencarian hasil, penguatan dan penerimaan. Pendekatan perubahan organisasi ada pendekatan secara struktural. Ini kita bisa lihat di beberapa organisasi atau perusahaan. Ada pendekatan teknologi, pendekatan teknostruktural, gabungan struktural, dan juga teknologikal, dan juga ada pendekatan orang. Ini adalah pendekatan yang terjadi. Tujuan dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya. Perubahan organisasi untuk melakukan modifikasi berbagai pola keperilakuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Ini adalah tujuan perubahan dari organisasi. Organisasi baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Sumber terjadinya perubahan itu sendiri, banyak sumber terjadinya perubahan seperti kondisi lingkungan kerja. Di dalam lingkungan kerja pasti ada dinamika-dinamika yang ada. Ini menyebabkan dan menjadi sebab, kondisi lingkungan kerja menjadi sebab terjadinya perubahan individu dan juga organisasi. Teknologi informasi, kemajuan teknologi juga mempengaruhi semua di dalam maupun di luar. Ekonomi juga mempengaruhi sebagai sumber terjadinya perubahan. Kompetisi yang ketat di antara organisasi dan juga bisnis. Sosial tren juga mempengaruhi ini menjadi sumber terjadinya perubahan, dan juga politik. Ini adalah sumber-sumber terjadinya perubahan. Kondisi lingkungan kerja, teknologi, ekonomi, kompetisi, sosial tren, dan juga politik. Ini adalah sumber terjadinya perubahan. Hal-hal ini menjadi utama, menjadi keharusan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.